Sebenarnya ada rentetan dari skenario alam yang sedang berjalan, makanya kalau teman-teman lihat atau sering memfollow teman-teman spiritual lainnya, banyak yang memberikan warning tentang pergerakan alam. Maka yang harus diwaspadai adalah bukan saat gerhananya, tetapi rentetannya. Ya, kemarin kita sudah diperingatkan dengan pantai utara, bagian utara Indonesia yang mengarah ke Kalimantan dan Sulawesi itu sudah bergerak. Selama ini yang bergerak adalah selatan, yang sering dikatakan dengan megatrust untuk Jawa ya. Tetapi ini yang di utara itu sudah mulai bergerak. Artinya ada blok utara dan selatan yang sedang bergerak. Utara dan selatan ini kalau dalam mitologi Jawanya bermusuhan zaman dulu ya. Dan memang masa-masa sejak 2020 adalah masa-masa penyelesaian sejarah. Penyelesaian sejarah ini artinya kehidupan nenek moyang kita dulu, zaman-zaman kerajaan, punya masa musuh bebuyutan, kira-kira seperti itu. Lalu ada kutukan-kutukan yang belum selesai, maka akan menimpa bangsa ini. Termasuk dengan kehadiran pemerintahan Orde Baru dan sebagainya di waktu dulu, itu bagian dari kutukan-kutukan juga yang harus kita lepaskan saat ini. Tetapi dalam sebuah catatan tanah Jawa, karma itu bisa diputus pada satu ketika. Nah, terjadinya adalah dengan bencana alam tentu saja. Dulu almarhum Gus Dur pernah berkata dari Mbah Hashim, ditanya tentang bagaimana masa depan Indonesia menurut almarhum Gus Dur saat itu, beliau mendengar langsung dari Mbah Hashim Asy'ari, tentu saja Yai Haji Hasyim Asy'ari, bahwa ramalan terdahulu Indonesia hanya akan menjadi 8 provinsi. Ada 2 kemungkinan, tidak dijelaskan lebih lanjut. Kalau teman-teman nggak percaya, perkataan Gus Durnya masih bisa ditanyakan kepada teman-teman KBR 68H namanya. Dulu Gus Dur bersiaran radio di radio KBR 68H bahwa Indonesia pada catatan kedepannya hanya berjumlah 8 provinsi. Nah, waktu itu Gus Dur ditanya kembali sama audiens di acara Kongko bersama Gus Dur tahun 2005 di KBR 68H Radio Hutan Kayu dulu Jakarta. Katanya kalau menurut Gus Dur walau alam ya, tetapi ada 2 kemungkinan. Pertama adalah disintegrasi, tapi sepertinya sih tidak ya, karena kita sedang bersatu-bersatunya saat ini. Maka yang paling memungkinkan adalah tenggelam atau karena bencana alam. Artinya tinggal 8 provinsi yang akan tersisa dari sebuah bencana besar itu. Memang dari ramalan Joyoboyo juga ada Sabdo Palon dan sebagainya. Masa-masa itu memang sudah diprediksikan, termasuk kebangkitan kembali yang disebut dengan Nusantara. Kebangkitan Nusantara ini mengulang kejayaan dari Majapahit dan juga Mataram yang dulu sempat runtuh ya akibat peperangan saudara. Maka kemudian terpisah-pisah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya terintegrasi lagi berkat pejuang-pejuang kemerdekaan kita, dan tentu saja almarhum Presiden Soekarno yang memiliki mandat dari banyak raja-raja Nusantara mendirikan bangsa Indonesia. Nah, pada perkembangannya kemudian budaya dihancurkan, orang sudah tidak lagi ingat budaya dan kultur serta leluhurnya, maka alam memberikan reaksi dengan membersihkan ya. Yang disebut dengan bencana alam sebenarnya bukan bencana, tetapi membersihkan. Saya sering katakan pada teman-teman, bencana alam sejatinya bukan bencana alam, tetapi proses upaya dari alam semesta untuk mengikuti takdir siklus dari kehidupan alam semesta ini sendiri. Mengapa menjadi membunuh dan menjadi bencana? Karena manusia sudah tidak peka lagi dengan alam semestanya. Dulu orang bisa tahu kapan akan terjadi gempa. Dulu orang bisa tahu gunung meletus kapan waktunya. Nenek-nenek moyang kita dulu tahu
bahkan banyak warisan-warisan kesenian seperti nyanyian-nyanyian di Aceh yang akhirnya keluar lagi waktu itu, bahwa kalau begini akan terjadi tsunami, sudah ada, tetapi semuanya sudah tergerus oleh budaya luar, termasuk tergerus oleh aliran-aliran agama-agama besar yang memang sedang berusaha mempolitisasi bangsa ini. Bukan agamanya yang salah, agamanya yang dipakai. Makanya kewarasan harus kita pakai dalam beragama, ya. Agama itu tidak boleh menyakiti orang. Agama itu tidak boleh memaksakan orang lain untuk sama dengan agamanya. Hanya mengabarkan, kalau memang agama yang terbaik, kabarkan saja yang terbaik. Biarkan nurani dan Tuhan atau semesta itu sendiri yang menyadarkan seseorang. Nah, tapi belakangan ini sejak 2017 sudah terlihat mulai berbau politik, dimulai dari kasus Basuki Cahayapurnama, Ahok, lalu berlanjut, politik selalu berhubungan dengan agama. Akhirnya ya sudah, bencana alam yang terjadi, ya kan. Alam selalu punya cara untuk memperingatkan, ya. Apapun yang terjadi memang harus diterima dengan baik. Maka Sabdo Palon sudah mengatakan, eling lan waspodo, joyo boyo. Yang selamat hanya yang ingat dan waspada. Ya, kalau masih sekarang kamu masih jadi manusia yang toleran terhadap beragam keyakinan orang lain, masih tidak gemar untuk bergibah, tidak gemar untuk menyerang orang karena agamanya, karena sukunya, masih gemar untuk menolong sesama, artinya insya Allah kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan untuk meneruskan kembali kehidupan dunia ini. Makanya ada seperti light worker dan sebagainya ditugaskan untuk kembali menyeimbangkan manusia. Tetapi yang tidak bisa diseimbangkan, ya yang akan tergulung oleh zaman itu sendiri, ya. Banyak berdoa saja, semoga segera diarahkan kepada spiritual awakening, lalu menjadi orang-orang pilihan Tuhan, pilihan semesta untuk menetralisir. Kenapa ada ada seorang light worker, kenapa ada seorang spiritual? Karena semesta sedang menciptakan manusia-manusia yang mencoba menyeimbangkan manusia lain. Tetapi kalau yang nggak mau diseimbangkan, nggak boleh dipaksa. Biarkan saja, mereka yang akan merasakan sendiri akibatnya, ya. Termasuk yang sering komen di VT saya tuh bad comment. Makanya saya diamin, saya tidak mau berdebat. Karena seorang spiritual, seorang light worker tidak diperbolehkan berdebat. Berdebat itu pekerjaan setan. Maka harus dihindari, karena kita bukan pengikut setan, ya.